Kita akan melaksanakan kegiatan rekoleksi yang dilakukan oleh kami dari semester 5 untuk memenuhi tugas pastoral sekolah. Teman-teman, kami di sini ada 5 orang. Saya Lydia Agustina sebagai moderator. Salam kenal. Saya Nesa Cecilia sebagai Komplek SPG. Perkenalkan, nama saya Elijah Tata Wilia Desta sebagai pemateri 2. Kalau saya Damara, biasa dipanggil Bang Damar. Saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Desmita, saya sebagai pemateri ketiga. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita buka dengan lagu puji-pujian. Kita semua bangkit berdiri. Kayaknya kita belum genap deh semua. Iya. Oh iya, boleh Selalu dulu. lah. Iya, Kita dari ujung dulu. Ini kan di sini cowok, di sini cewek. Kayaknya harus diacak deh biar. Betul, setuju. Jadi posisinya jik-jak, cowok, cewek, cowok, cewek. Oke, amin. Itu udah kami semua dah. Ada Nora itu. Yang penuh semangat. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan rekoleksi kami pada hari ini, sehingga berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 1 Agustinus Doakan kami. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. pengampunan dan penyembuhan dalam setiap hidup yang Kriteria. Sosialisasi. boleh ada, boleh Kak, ada pesertanya untuk bantu gitu kan? Boleh. Sosialisasi tentang organ. Oke, judulnya itu adalah pengampunan kunci hidup damai di era Gen Z. Teman-teman semua Gen Z kan? Ya. Jelas. Yuk, mari kita simak dengan seksama. Oke. Yang pertama itu generasi muda atau generasi Gen Z itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Itu tentunya sangat, itu kata marah. Lalu setelah kita marah, tentunya kita akan beralih ke dendam. Teman-teman tentunya punya sahabat, teman, atau siapapun yang melakukan kesalahan kepada teman-teman, sehingga perasaan dendam atau perasaan teringat itu masih ada. iya. Selalu mengingat dia ini gini sama saya dulu. Gimana saya mau bertemu dengan dia? Gimana saya mau berbicara dengan dia? Terus kita menjadi sakit hatinya kan karena baca kata-kata yang sangat tidak mengenakan. Lalu juga ada perundungan secara daring dan tekanan sosial yang kita alami. Lalu pengampunan itu membantu kita tidak terjebak dalam lingkungan balas dendam atau komentar negatif. Jadi kalau kita mengampuni, tentunya kita tidak akan terjebak dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu kesulitan juga, sebab Engkaulah yang selalu menguasai hidup kami, dan Engkaulah yang memberikan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon, kuatkanlah hidup kami, sebab saat ini kami masih sangat lemah Tuhan, terutama dalam iman. Bagaimana cara kami memaafkan orang lain dan juga diri kami sendiri. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami, bahkan di dalam hidup orang lain yang tidak dapat kami terima Tuhan. Semoga kami dapat mengampuni dengan penuh hati dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga karena dalam peristiwa-peristiwa itu kami dapat menjadi orang yang lebih kuat. Kita mulai ya. Lihat Ece, kalau ada yang berhenti kita hukum. 1, 2, 3. Ara zam zam, guli 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 zam zam zam. Ara zam zam, ara
Baik teman-teman, di kali ini saya akan sedikit memberi materi tentang apa itu penyembuhan dan bagaimana cara kita untuk sembuh. Ya, sembuh. Betul sekali. Terima kasih Afra. Iya. Jadi kata penyembuhan ini bagi kita sesuatu kata yang tidak familiar lagi ya. Jadi seringkali kita mendengar apa itu kata penyembuhan melalui konseling, dukungan sosial atau aktivitas yang menyenangkan. Ya kan di sini kan tadi apa kata-kata tadi sharing tentang penyakit Penyembuhan. ya kayak gini ya. Misalnya saya ini kan bukan kita ini kan manusia ya, jadinya pasti itu punya ada sering ikut kegiatan atau apa, intinya tuh cuma satu, jaga kesehatan dan jangan capek. Itu kunci kesehatan. Habis itu makan teratur. Habis itu saya juga pernah sakit saya tuh sakit tipes, jadinya saya bolak-balik ke rumah sakit diantarkan Juni. Pokoknya nggak usah sakit, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Nah, kali ini teman-teman aku akan sharing sedikit tentang bagaimana sih cara aku menyembuhkan luka batin atau luka secara spiritualitas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama kakak siapa? Brenda. Kak Brenda, gimana cara menyembuhkan kalau kita lagi luka atau sakit secara fisik. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku terlahir setujunya orang tua, mulai mereka tuh nggak pengen saya berangkat ke sini karena katanya jauh. Tetapi pada saat itu memang saya bergumul, saya mikir benar juga nih kalau saya pergi jauh orang tua saya gimana. Di situ saya berpikir sampai sakit, tipes, kurang darah dan segala macam. Tapi kemarin donor bisa, puji Tuhan yang bisa donor walaupun kurang darah. Walaupun sakit, sesakit-sakitnya ada keinginan di hati, saya pengen tetap kuliah, saya pengen tetap belajar, walaupun tempatnya jauh. Pada saat yang kebingungan seperti itu, saya coba berdoa, saya coba renungkan dulu. Saya renung, kalau saya kuliah, mungkin kedepannya saya bisa bantu orang lain dengan pemikiran yang saya dapatkan dari kuliah. Nah, saya bawa lagi ke doa, Tuhan, bagaimana sih sebenarnya jalannya ini? Kalau memang tidak bisa, tunjukkan jalan. Kalau memang bisa, tunjukkan juga jalannya. Ternyata dibolehkanlah ke sini. Ya karena terpaksa juga sudah daftar kemarin. Awalnya nggak diperbolehkan, katanya nggak boleh. Nanti kami sama siapa di sini? Karena nggak boleh itu saya mikirnya, aduh ini gimana caranya? Tuhan tolong berikan jalan supaya saya bisa kuliah. Dan puji Tuhannya dikasih adik, walaupun baru 1 tahun umurnya, ada lah yang nemani orang tua. Itu jalan yang diberikan oleh Tuhan agar saya bisa bersekolah. Ya sakitnya saya secara spiritualitasnya nggak diizinkan untuk berkuliah, banyak tekanan sana sini, dibanding-bandingkan, dikucilkan. Bahkan keluarga sendiri pernah bilang sekolah itu nggak penting, yang penting kerja. Udah lulus SMA, tinggal cari kerja aja, nggak usah kuliah. Kuliah itu opsional kan? Tapi saya berpikir enggak, itu enggak benar. Makanya saya renungkan, saya bawa lagi ke doa. Ternyata dikasih jalan, yaitu adik saya yang jadi jalannya. Itu sedikit penyembuhan spiritualitas dari saya. Ya, kalau ada salah kurangnya ya mohon maaf, karena itu ceritanya saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Bintang, Pak, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba didaftar tanpa sepengetahuan saya.
kebetulan ijazah semua sudah dilegalisir karena kemarin memang udah daftar di kampusnya dan diterima lewat beasiswa. Jadi di sini saya sudah didaftar oleh Bapak, bahkan tiba-tiba nanya berat badan, tinggi, sama ukuran baju lah. Saya bilang lah kan kiranya mau buat baju keluarga karena berdekatan dengan mau Natal juga. Kira mau buat baju keluarga, jadi bilang lah. Terus di belum lama dapat info lagi, Bapak bilang kamu udah daftar di Stakat di Pontianak. Bapak kenal dari Pak Thomas katanya. Lah, kan Bapak nggak bilang nanya dulu kampus Stakat di kampus apa, kata saya bilang. Jadi kampus Bapak bilang Stakat ini khusus untuk guru agama. Kamu tahu kan di sini tidak ada guru agama di SD, SMP katanya. Bahkan di sekecamatan pun guru agamanya tidak ada. Yang ngajar guru agamanya itu kalau tidak pendeta, ya guru lain yang ngajarnya. Jadi memang nggak ada sama sekali di situ kayak dia dikuliahkan ke sini di Stakat. Pas diantar itu tinggalnya di asrama. Itu benar-benar luka batinnya tuh memang bertambah. Setiap malam kayak tiba-tiba masuk Stakat, guru agama lagi. Iya, di asrama lagi, tidak bisa keluar atau kemana kan. Memang kayak hampir setiap hari nangis cerita ke orang tua. Aku kalau di asrama lama-lama nggak tahan, aku mau keluar dan nggak mau kuliah lagi ini. Kataku bilang kan, ya lagi habis itu Pak bilang ya semester 3 keluar, semester 2-nya masih bertahan untuk kamu sekalian mengenal kampus gimana, katanya Bapak bilang kan. Awal masuk IPK memang bagus karena semester 1 kan masih belajar tentang kewarganegaraan, tentang hal-hal umum lah, belum terlalu khusus kayak semester atas. Itu masih tinggi lah IPK-nya. Udah masuk semester 3, 4, 5. Aduh, itu udah masuk kitab suci. Mikirnya nih mampu gak sih bertahan di Stakat nih? Karena mikirnya tuh tekanan batinnya yang dikasih orang tua ke kita dari keluarga, entah dari ketua umat, guru di kampung udah bilang kita guru gitu kan. Aduh, nih mampu gak sih saya menyelesaikan sekolah di Stakat? Bab 18 ayat 21 sampai 22. Lalu Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bahwa pengampunan tidak memiliki batas. Di sini Yesus mengajarkan kita harus mengampuni orang lain tanpa menghitung kesalahan yang mereka perbuat terhadap diri kita. Yang kedua yaitu kasih sayang dan belas kasihan. Pengampunan yaitu adalah bentuk kasih sayang dan belas kasihan. Di sini juga Yesus mengajarkan. Ada yang sudah jawab? Abang tadi gimana? Apa? Bagaimana kalian dapat menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan kepada orang lain? Tidak menyimpan dendam. Yes, betul. Saya. Tidak menyimpan dendam. Apa? Ada yang lain? Ada. Menurut saya tetap melakukan perbuatan baik kepada dia walaupun dia telah melakukan hal buruk kepada kita. Lah. Cinta. Boleh berdiri, boleh. Boleh duduk juga bercintaan. Boleh di luar. Jadi gini Kak, kalau kita ada masalah sama teman kan kita gengsi ya buat mau minta maaf kan, sama-sama gengsi. Mau sih komunikasi lagi tapi karena gengsi ini jadi nggak mau minta maaf. Nah Kak, pertanyaannya untuk mengatasi rasa gengsi ini supaya hubungan kita menjadi lebih baik itu seperti apa? Oke, terima kasih. Tanya. Ya, perkenalkan nama saya Theo. Saya mau bertanya tentang materi yang Abang Damara sampaikan tadi tentang mengampuni. Itu kadang kita mengampuni itu
orang lain akan memandang kita lemah. Cara menyikapi atau menjelaskan kepada mereka itu bagaimana? Saya atau kakak punya pengalaman sedikit namanya tentang minta maaf yang namanya gengsi kan. Itu bisa menjadi salah satu luka batin yang kakak rasakan. Jadi gini, kakak juga punya teman, salah satu dari kampus ini. Sebelum itu kakak memang benci, sangat benci ngeliat dia ngelewat sedikit aja kayak iya apaan sih. Dia juga suka kayak ngerokok depan dosen kan kadang kayak iya ini so hebat. Ada nggak suka gitu kan. Sekali pada waktu itu nggak tahu kenapa hati ini tergerak ingin berteman dengan dia, ingin akrab sama dia. Lalu saya terang-terangan ngomong sama dia. Saya bilang, saya dari awal masuk saya tidak suka sama kamu, saya bilang. Jadi saya minta maaf atas kesalahan yang saya telah berbuat kepada kamu. Mungkin kesalahan itu kamu tidak mendengarnya dari telinga kamu sendiri. Karena itu saya pendam sendiri. Tapi itu buat saya sakit sekali. Dan setelah saya minta maaf ke dia maafkan saya balik. Dan dia juga bilang, saya juga ada rasa jengkel ngeliat kamu, katanya. Oke, berarti kami sama-sama punya dendam pribadi gitu kan. Oke. Setelah kami akrab, baru akrab, dan dia meninggal. Dia meninggal kecelakaan di depan saya sendiri. Iya. Jadi itu adalah salah satu hal yang membuat saya kecewa. Saya baru minta maaf sama dia bahwa saya bilang saya benci sama kamu, tapi dia pergi gitu saja, mati, meninggal gitu. Dan sampai sekarang saya kadang merasa bersalah. Saya tidak tahu itu terlambat atau tidak. Saya ngomong sama teman-teman saya yang akrab sama dia juga. Saya bilang saya tidak tahu itu terlambat atau tidak. Saya bicara bahwa saya itu tidak suka melihat dia, tapi saya rasa itu sudah cukup bagi saya untuk meredakan. Udah kan mau minta maaf sama teman. Caranya itu sebenarnya mudah. Kita mengsugesti diri kita sendiri. Kita mengsugesti kita bahwa kita meminta maaf dan juga mengampuni itu adalah hal yang paling penting. Seandainya contoh ya, hari ini saya mau mensugesti diri saya, sepanjang hari saya ketawa terus dengan teman-teman gitu kan. Ya udah, saya lakukan hal-hal yang lucu gitu kan, biar teman-teman dan juga saya ketawa, bahagia gitu kan. Tapi kalau saya mensugesti hari ini, aduh, capek banget gitu, kok nggak ada rasa semangat sama sekali gitu kan. Jadi sugesti itu sebenarnya penting teman-teman. Bagaimana kita mensugesti diri kita agar apa yang kita inginkan itu sudah tercapai. Contoh yang saya cerita tadi, bahwa saya punya kakak yang dari kecil juga merawat saya, terus ketika besar saya diusir. Tapi saya berusaha mensugesti diri saya agar saya bisa minta maaf, agar perdamaian itu kembali pulih, sehingga keluarga kami semakin membaik. Nah, saya mensugesti diri saya agar saya Temanku ketemu kita seperti merdeka dengan kaki. Kau temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ini mana temannya? Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan mendukungmu dengan kasih. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur serta berterima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu lah sehingga kegiatan refleksi kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang Maha Baik, kami memohon kepadamu sebab dalam kasih-Mu kami dapat menerima apa yang
Bapa di surga, terutama kami juga mohon kekuatan bagi kami yang saat ini masih belum bisa mengampuni dan masih belum bisa memaafkan orang lain di dalam kami. Semoga kedepannya kami menjadi orang yang lebih kudus, sebab nama kalian dapat kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.